Kemarin kita sudah kasih berseri ya tentang kegagalannya, ya bagaimana bahayanya ya. Kita sudah kasih berseri turut-turut ya, mengerikan ya. Kita berseri berturut-turut kita kasih bukti-bukti ya kegagalan Jokowi, dan bahkan akhirnya Jokowi blunder ya. Jokowi blunder dengan apa saudara blundernya? Dia lalu apa namanya? eh, eh, memberikan hak pengelolaan tambang kepada ormas Islam. Operasinya si Prabowo itu membahayakan hidupnya, sehingga bisa kemungkinan besar Prabowo justru akan tidak bisa meneruskan masa kepresidenannya. Ya, sehingga anaknya. Wah, itu benar-benar kelihatannya semua sudah mulus. Oh enggak, saudara, hati-hati kamu ya. Hati-hati saudara, jangan main-main. Ya, hati-hati, jangan main-main. Ya, saya tidak macam belum pernah ya, belum pernah apa yang kita buatkan di sini gagal ya, belum pernah gagal, belum pernah meleset. Hati-hati ya, karena ketika benar-benar nanti kejadian, wah habis kamu saudara. Berada, shalom semuanya. Nah, tema kita hari ini sebetulnya penting ya, aduh, ini penting, ini krusial sekali, saya harus bilang sama Anda ya. Ini Wahyu Jibril jebrol semalam ya, tentang kegagalan Jokowi. Cuma ini kok dilala saya pas harus, ini ya, saya harus berangkat ke Den Haag, saya harus setir, bentar, yang di itu dulu ya, soda dulu, Coca-Cola atau Sprite, ya, dia cetak di botol tolong sini. Ya, oke. Ini panas sekali ya, 35 derajat. Pelat. Nah, hari ini kita bicara tentang ya kegagalan Jokowi, ya saudara ya. Kemarin kita sudah kasih berseri ya tentang kegagalannya, ya bagaimana bahayanya ya. Kita sudah kasih berseri turut-turut ya, mengerikan ya. Kita berseri berturut-turut kita kasih bukti-bukti ya kegagalan Jokowi, dan bahkan akhirnya Jokowi blunder ya. Jokowi blunder dengan apa saudara blundernya? Dia lalu apa namanya? eh, eh, memberikan hak pengelolaan tambang kepada ormas Islam ya, kepada ormas-ormas, tapi PGI tidak mau, ormas agama maksudnya ya. Kenapa? Karena dia berlindung di balik Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas Islam yang mendapat jatah tambang itu tadi, karena dosanya banyak Jokowi ya, serem ya, dosanya banyak Jokowi, ngeri. Nah itu kan dia berlindung. Nah ketika dia sudah blunder begitu, saudara, apa yang terjadi? Maka banyak sekali undang-undang yang dilanggar, banyak sekali ya pengalihan isu yang terjadi ya di dalam ini ya, di dalam masa pemerintahan Jokowi. Ya, blunder, semuanya blunder ya. Seharusnya Jokowi tetap tenang. Toh anaknya kan sudah jadi wakil presiden. Ya, tapi ya namanya orang pengusaha itu kan cari aman seaman-amannya. Karena Jokowi bagi menurut dia seorang pengusaha. Dia mencari aman yang seaman-amannya. Itu masalahnya. Ya, dan ini menjadi kendala, ya, menjadi kendala besar sekarang bagi pemerintahan Jokowi. Justru ketika dia mengamankan dirinya, itu akan menjadi bumerang dan menjadi kecelakaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, dia pikir nanti kan anaknya bisa beresin, toh dia juga nanti akan mengendalikan. Nah, ada satu isu lagi yang terbaru, bahwa ini si Prabowo kan operasi kaki. Tapi ternyata operasinya itu justru membahayakan hidupnya, saudara ya. Operasinya si Prabowo itu membahayakan hidupnya, sehingga bisa kemungkinan besar Prabowo justru akan tidak bisa meneruskan masa kepresidenannya. Ya, sehingga anaknya. Wah, itu benar-benar kelihatannya semua sudah mulus. Oh enggak, saudara, hati-hati kamu ya. Hati-hati saudara, jangan main-main. Ya, hati-hati, jangan main-main. Ya, saya tidak macam belum pernah ya,
Belum pernah apa yang kita buatkan di sini gagal ya, belum pernah gagal, belum pernah meleset. Hati-hati ya, karena ketika benar-benar nanti kejadian, wah habis kamu saudara. Ya, ketika nanti benar-benar kejadian habis kamu. Anda harus bersiap-siap ya dan suarakan. Selama Prabowo masih nanti pegang, kita harus desak secepatnya ya. Ya memang kemarin saya ada beberapa info ya, katanya ternyata Prabowo memang mempersiapkan kroni-kroninya dia sendiri, militer semua untuk gajluk saudara ya. Ini akan masa yang jadi ruwet sekali, saya sudah bilang ya. Ya sekarang para Habib sudah perang, ya para Habib sudah perang. Habib ini perang lawan apa namanya kiai-kiai NU. Ya ini makin makin santer dan makin gila nih ya perangnya dan tidak kita nggak tahu sampai kapan. Tetapi ini sudah mengerikan sekali, ya sudah mengerikan sekali. Kita tidak tahu sampai kapan dan mau bagaimana rencananya penyelesaian dari pemerintah. Tapi pada puncaknya seperti biasa orang Islam pasti nanti ada, yaitu tadi ya kekerasan selalu ada ya, bakar-bakaran dan sebagainya macam. Itulah sebabnya saya menghimbau Anda semua jangan keluar malam-malam. Ya, kalau hari Minggu udah pulang dari gereja langsung pulang, nggak usah nge-mall. Ya, nggak usah lah sering nge-mall, nanti bisa ada meledak apa segala macam. Aduh, ya itu yang digerakkan oleh para pecinta Arab-Arab ini ya, saudara ya. Ngeri ya. Nah, nanti saya berharap nanti Pak Teddy bicara yang keras ya, lebih keras lagi dari biasanya Pak Andi ya yang di Indonesia tetap hati-hati dalam bicara. Ulat Bulu saya harap kasih laporan update terakhir dari Kejar Ringkus ya, laporan dari Ulat Bulu, Ulat Duri ya, intelijen ya yang didapat. Oke, mungkin coba ini mungkin Ulat Bulu dulu kali ya Pak Teddy ya, kasih Ulat Bulu dulu ya. Ulat Bulu ini biar bicara dulu nih Pak Teddy. Ulat Bulu, Ferdinand mana nih? Ulat Bulu satu masuk, Oke, silakan. salam semuanya. Kalau Salam. bicara eskalasi sejak Presiden Jokowi terpilih dari SBY sampai sekarang, bagaimanapun dia harus merangkul seluruh stakeholder yang ada. Memang cita-citanya untuk memprioritaskan nasionalis, kan ada agama. Sedangkan Indonesia nih mayoritas. Apa aja ya? Kita kalau contoh kasus dalam berperkara, contoh Alvin Lim. Kenapa Alvin Lim itu berteriak? Pihak yang menggugat dia kan aparatur polisi, kejaksaan, ya kan? Jadi jangan mimpi kita dibela mereka karena mereka itu semua pura-pura aja. Jadi berkali-kali saya katakan ya, kemunafikan itu terjadi di mana-mana, bukan hanya satu pihak misalnya. Kita lah berperkara. Jangan mimpi dah untuk mereka itu mau melindungi kita, mau membela kita, apapun kita sebagai terutama kita orang Tionghoa ya, jangan mimpi dah, ya kan? Kalau tidak berharap kepada Tuhan Yesus. Kalaupun terjadi perubahan-perubahan secara mendasar, itu menurut saya hanya mujizat. Kenapa? Negarawan di Indonesia udah nggak ada lagi. Mungkin puncaknya Gus Dur. Kalau Jokowi ini mungkin karyanya oke, ya kan, kena jujur. Tapi bagaimanapun pada waktu periode kedua, itu kan blunder sekali. Kenapa diangkat wakil presiden dari mantan ketua umum MUI? Karena ini mau berlindung. Kalau nggak hati-hati, wah susah dia. Karena kejadian 212 itu nyawanya aja bisa melayang. Sampai Kapolri melarang dia, jangan Pak, tapi dia nekat turun ke Monas. Itu memang udah nekat. Semua orang berkata, Jokowi ini maaf ya, ada seperti pelindung dia. Kapan pelindungnya itu? Kita gitu-gitu nggak percaya dah. Artinya, kita tuh berjaga-jaga. Benar, Pastor Paul katakan. Akhir-akhir ini Jokowi ini udah blunder. Fatal itu tentang MK itu. Yang membuat mengamandemen umur sehingga anaknya bisa masuk. Itu malah petaka besar. Itu. Demikian. Lanjut.
kawan-kawan yang lain. Hanya pembukaan Malah petaka ya.